itu apa ketindihan lain, tapi ini masih sadar mata masih melihat tapi nggak bisa lihat di pintu. Aku tidur gini di ujung sini itu persis ada orang berdiri gitu. Ciri-cirinya tuh telinga mereka panjang gini, ada dari sini bisa sampai sini. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan minoritas. Obrolin dong. Oke, what's up? Di pembahasan kali ini kita akan agak cerita-cerita horor, pengalaman horor, histori horor dari masing-masing teman-teman saya. Mungkin pernah dong di antara kalian ada cerita-cerita horor, pengalaman pribadi kalian tentang horor selama hidup kalian. Mungkin dari mana dulu nih? Dari sini. Biasanya yang paling besar yang dulu. Oh, dari Rama. Ini agak nyaring dikit tuh. Jadi Lanjut. Pengalaman horormu apa, Cok? Selama kamu hidup tuh. aduh sakit. Banyak, Cuk. Gimana aku minum sambil pegang ini lah. Tapi ada satu yang nyata. Sama itu sama nenekku lagi di perumahan. Dulu kan tinggal di Iya, ini lagi Ya, kamu diam. Ini kan lagi di perumahan. Waktu itu aku tinggal di perumahan, belum ada rumah sendiri jadi ngontrak. Waktu itu di perumahan. Aku sama nenekku lagi keluar, lagi di luar rumah duduk di teras. Soalnya kan mati lampu, Cuk. Waktu itu perumahan tuh lagi full mati lampu. Di Keneng Humbang kalau nggak salah lagi full mati lampu. Waktu aku pas kelas berapa ya tadi aku lupa. Kelas 6 apa kelas 5 aku lupa lah. Itu lagi mati lampu kan. Aku sama nenekku duduk di luar, Cuk. Ngeliatin malam, dingin cari angin lah, mati lampu kan, dalam rumah panas. Pas aku keluar tuh awalnya aku lihat bintang jatuh. Ada dua kalau nggak salah bintang jatuh tuh. Jadi pertama, wah tuh itu bintang jatuh, Nek, kataku. Oh iya itu bintang jatuh orang, kata nenekku. Terus kedua lagi ada bintang jatuh. Nggak meteor. Hah? Nggak meteor. Bas, satelit 8, Bas. Lanjut. Nah, jadi habis yang ketiga nih. Aku kan ngeliat itu kok kira bintang jatuh tapi dekat banget, warna merah, Cok. Kayak ada api-apinya. Nanti Abas bisa jelasin tuh hantunya apa. Kita minum dulu ya, haus. Terus lanjut, itu ceritamu. Nah, habis itu nenekku langsung nyuruh aku masuk rumah. Awalnya aku bilang gini, "Wih, Nek, bintang jatuhnya dekat sekali," gitu. Aku nggak tahu tuh waktu itu hantu, ada hantu. Aku nggak tahu lah wujud hantu di sini tuh gitu. Nah, awalnya aku bilang, "Wih, ada bintang jatuh dekat sekali, warna merah, ada apinya lagi." Nenek langsung panik, Cok, nyuruh aku masuk. Masuk aja kita. Ternyata apa? Aku nanya, "Kenapa masuk?" "Udah masuk aja, kamu mau di luar sendiri kah?" "Enggak, aku gak mau di luar sendiri." Masuk aku kan. Besoknya diceritain, siangnya apa paginya aku lupa. Siangnya kalau nggak salah, aku jarang bangun pagi. Jadi pas yang diceritain ternyata tuh kuyang. Itu. Terus Abas lagi mungkin ada, Bas. Penjelasan tentang Belum nanti. penjelasan tentang Itu apa? Belum. Masa cuma ketemu kuyang? Itu aja. Ketemu kuyang aja. Kamu yang tahu tentang kuyang. Iya kan bisa jelasin. Nanti Abas dulu. terakhir jelasinnya. Tanya aku spesial. Oh ya udah. Kamu lagi. Aku nanti. Gagap. Silakan Pak Gagap. Aku enggak ada. Iya, silakan. Apalah cerita horor kan nih? Enggak ada cerita horor aku. Spesial katanya tadi. Bohong Iya. kok jangan. Cerita horor. Serius aku nggak pernah kalau lihat hantu. Kalau horor Kalau sih. merasa horor, pernah dong kalau merasa merinding. Aduh, merinding nih pas Merinding. ada momen-momen merinding gitu kamu pas sendirian atau apa gitu. Itu pas Atau ada merinding. tanda Dia merinding pernah sendirian di dalam WC. Pas merinding tuh ada satu kejadian waktu kecil. Pas kelas SMP. Tuh sering merinding aku. di mana? Pada siang hari itu merinding. Terus Ya tremor juga. Saya memang bawaan. Ya kan merinding. Itu di sebuah gedung ada komputer, mouse, keyboard. Nah, di situ aku bermain game. Nah, itu apa gedung? Itu beneran apa enggak cerita kamu itu? beneran membuatku merinding. Oh, Ketika ya di gedung dia tuh umum lah tempatnya, universal lah. Sering didatangin masyarakat gitu. Warnet. Ya. Oh,
Ya, warung internet. Terus. Jadi gini, saya tuh gak dibolehin oleh orang tua main warnet. Tapi saya gak ada hiburan di rumah, nonton TV terus. Pas zaman dulu gak ada HP. Tarik dikit. Kemudian lanjut ceritanya, saya tuh sering gimana ya, dikasih duit 5.000, ini untuk kamu jajan katanya ke rumah. Enggak, aku enggak jajan, pas keluarnya malah main warnet. Nah setelah itu orang tua aku nih pasti tahu aja aku tempat nongkrongku di situ. Aku selalu berpikir aja pas main sambil merinding gitu kan. Datang enggak lah mamaku nih lah, datang enggak lah, tuh hal yang paling kutakutkan. Kan takut tuh. Nah. Ya terus. Ini belum ending cerita. Nah, pas ada satu kali datang, itu yang membuatku jera main warnet. Nah, satu kali datang, pulang kamu, kata mamaku, dicubitnya siniku, pulang kamu katanya gitu kan. Ya aku pakai sepeda, diiringin pakai motor sama mamaku. Pas sampai rumah, mamaku ambil parang gitu. Kenapa kamu suka main warnet katanya? Maka udah mamah larangin kamu jangan main warnet terus, tahu? Sambil bawa parang gini. Iya. Kamu mau mamah bunuh kah katanya? Itu kan ancaman. Nah, biar jera gitu kan. Enggak sambil nangis gitu kan. enggak lagi. Tapi esoknya main lagi. Ya itu momen horor. Itu momen horor. Anjing merinding aku Merinding banget. Merinding lah Mas. Merinding Merinding. sampai ke jembut tuh. Iya, merinding. Parah. Wah, ini momen. Intinya nggak pernah aku ketemu hantu selama ini. Selama dari bayi sampai dewasa segini maksudnya. Tuh momen merindingnya dia tuh ketika dimarahin orang tua. Mamahnya bawa parang itu merinding banget tuh. Hoya, pulang. Bawa parang ke warnet. Oke, next. Bukan cuma gagal yang merinding itu. Setiap orang yang merinding. Sama orang Iya loh. Pemilik warnet ya kan. Apa itu? Mau parang. Harus juga di utang semalam jangan pemilik warnet. Bas. Oke, next mungkin ke cerita selanjutnya di ceritanya Abbas. Abbas banyak. Alik Abbas. Pernah kamu ada cerita yang dulu tuh yang kita di taman tuh? Iya pernah. Atau yang kita cari-cari itu dekat rumahmu, Bas? Kita ikut, kita gagau. Deketin. Yang nyari Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waalaikumsalam. kali ini terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya. Nah, untuk pengalaman yang membuat saya merinding mungkin Pegang Bas, bahasa formal. banyak, ada juga sedikit. Nah, Ceritain semuanya. nggak mungkin bisa 5 jam kalau semuanya. Ini satu aja pengalaman yang menurut saya yang paling merinding itu ketika saya kerja nginap di hutan. Itu kan kami kan nginap di hutan loh. Kerja Itu, apa? Kan jelasin. masalahnya kalau kerjanya itu mungkin teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah tahu ya. Artinya TP. Nah, Apa itu kalau menepe. bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia apa TP itu? Menepe itu Cari karet. menumbuk. Oh, ya. Nah, mungkin teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah yang satu profesi pasti tahu kata itu. Nah, sudah Menepe. Anu, menumbuk. Nah, kan setiap kami kerja itu kan jauh dari kampung atau dari kota loh. dari pemukiman. Jauh dari pemukiman. Nah, itu diharuskan kami menginap selama sebulan, 2 bulan. Nah, pengalaman yang buat saya merinding itu ketika menginap di hutan, tepatnya di Gunung Mas. Pokoknya di Gunung Mas di Kecamatan Godonya. Itu kan masuk ke dalam hutan sekali ke pelosok. Terus Masuk ke pelosok kan. Itu motor kami diberhentikan di pinggir. Maksudnya di pinggir jalan itu jalan setapak. Sudah kami berhentikan loh, kami kunci segala masuk ke dalam hutan itu lamanya masuk ke dalam tempat lokasi itu 1 jam. Itu baru nyampe. dari jalan setapak itu. Ya dari jalan setapak. Nah sudah masuk 1 jam loh. Itu kan aku awal pertama kalinya sampai ke situ baru pertama ngenal kayak apa lah. Baru pertama ke situ sudah merinding gitu. Yang buat saya merinding yang takut itu satu. Saya kan emang orang Dayak loh. Jadi tahu ciri-ciri hutan Kalimantan ini gimana. Apalagi dengar cerita dari orang tua aku loh. Kalau di pedalaman Kalimantan atau pedalaman di Gunung Mas itu masih ada suku Dayak Ot.
Ot Danum. Nah, yang Ot Danum ini masih mending, tapi kalau yang Ot Xiao-nya ini yang bahaya. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman suku apa tadi? Ya, kalau Xiao. untuk Ot Danum, Ot Xiao itu termasuk rumpun suku Dayak. Tapi mereka itu ciri-cirinya itu telinga mereka panjang. Dari sini bisa sampai sini. Di sini bisa sampai sini. Nah, kalau mereka duduk gini, ini bisa sampai sini tingginya. Nah, katanya cerita dari orang tua aku itu, kalau orang Ot Danum Ot Xiao itu tidak pernah makan garam, tidak makan micin kayak kita, pokoknya tidak makan. Itu murni dari tumbuh-tumbuhan. Nah, makanya dari itu, dari cerita-cerita orang lo, kalau Ot Xiao tuh konon katanya itu emang orangnya bisa berdiri di atas daun. Anu kadang keberadaannya kayak sama anu lo suku Mante. Nah, hampir iyalah. sama. Tapi kalau Ot Xiao ini termasuk bahaya, kayak teritorial gitu, menjaga kawasannya. Nah, itu pertama yang paling saya merinding. Yang kedua, makhluk halusnya. Truk lewat sahabat. Iya. Tak lewat, Bang. Nah, yang kedua makhluk halusnya. Makhluk halusnya ini kita tahu kalau di Kalimantan itu kan bermacam-macam. Mohon maaf saya koreksi, kita mah kalau kuyang itu bukan hantu ataupun bukan setan. Ya, Itu cuma siluman atau manusia jadi-jadian. Kada tahu gitu. Nah, ya selanjutnya yuk. Banyak orang belum tahu tentang misteri Kalimantan Tengah, apalagi di hutannya. Nah, terutama dengan makhluk halus ini. Kan kami kerja loh, nginap gitu tengah malam. Saya juga baru pertama di tengah hutan itu. Nah, pas malam sekitaran jam 1. Nanti dulu pengen ingat jam 1. Oh, jam 11. Sekarang jam 11 kan terbangun saya loh. Terbangun itu kencing keluar. Nah, sudah saya bangun kencing lo kembali ke tempat tidur nih. Saya dengar suara lo. Suaranya tuh dekat dengan telinga saya. Itu kayak manggil, bukan manggil nama saya, tapi kayak ibaratkan pernah dengar sapi yang disembelih. Nah, ya gitu. Pokok kayak orang yang kena sembelih gitu. Ya, gitu. Kedengaran lo. Ku bangun nih abangku. Bang, kataku. Ada suara kayak orang kesakitan kayak disembelih. Kada katanya itu suara burung kangkamiak. Nah, kada mungkin enggak mungkin kataku lo sama abangku nih. Suara burung kayak itu ada kata abangku. Burung kangkamiak ini termasuk burung jadi-jadian. Burung ini bisa meniru. Nanti cari di Google. Nanti suara Kamu step di layar burung. terserah. Tapi kataku lo setelah ada ya memang burung kangkamiak bisa menjadi manusia juga bisa tuh. Nah, setelah saya emang kata abangku, enggak, ini sudah nggak beres katanya lo. Itu di rumah kah? Di pondok. Di pondok hutan tadi. Beratapkan terpal, dinding terpal aja. Oh, Pokok kami nggak ada pintu nih. Pokoknya kami nggak ada pintu. Tempat jalan masuk kami anggapan gini loh, ini kotak pokok lurus gini jalan masuk. Itu nggak ada pintunya, tutup. Pokok los buka terbuka. gitu. Nah, saya tidurnya dekat pintu. Dekat jalan masuk kami, bukan iya, pintu iya. ya. Sudah dicerita abang lo tentang kangkamiak ini, tidur saya. Nah, di saat saya mau tidur itu pernah dengar orang ketindihan. Nah, badan saya itu kan persis kayak yang ketindihan gini. Persis nih. Itu apalah ketindihan lain, tapi ini masih sadar, mata masih melihat, tapi nggak bisa lihat. Untuk nyebut nggak bisa. Itu dalam penglihatan saya loh di arah pintu tuh. Emang, nah merinding kan. Itu bisa dibayangkan kita dalam posisi nggak bisa gerak apa-apa. Ketindihan standar lah. Ada orang berdiri. Tuh, gimana lah pondok kami itu utara selatan mana? Pokoknya sana. Anggapan pondok kami menghadap sana loh. Ini pintu. Aku tidur gini. Di ujung sini itu persis ada orang berdiri gitu. Saya lihat dia terus dekat ini. Kayak datang ikam. Itu bukan gimana, laki-laki enggak, perempuan enggak. Pokoknya itu kayak jelmaan gitu. Terus dekatin aku loh. Kayak apa? Ini kayak tebelah gini. Enggak, lain pujud. Muka orang itu kah? Ya kayak kena tebas gitu.
Nah, dekatin aku terus lo. Dalam hatiku, nih ngebaca doa nggak bisa nih. Emang sudah ditutup. Lidah kita sudah dikunci. Pikiran sudah ditutup oleh makhluk ini loh. Telinga kita sudah buat gerak juga nggak bisa gini. Kalau kayak ngeblank gitu lah kepala. emang ngeblank. Kalau enggak oleh tikus yang kena kaki saya ini. Terus ada langsung. Kena gendam. Tahu Iya. Kena stun tuh. Nah, kalau enggak karena tikus itu mungkin kayak apa lah? Mati. Enggak juga yang mati. Paling kesurupan bisa salah satu. Kesurupan bisa, habis itu aku entah dibawa kemana nggak tahu. Tapi kan bisa juga berujung kematian. Saya ceritakan ke abang saya loh ini nih. Nah, abang saya cerita itu katanya hantuin. Oh. Hantuin itu manusia. Ya, tapi yang sudah cewek, tapi yang sudah iya yang jadi-jadian itu lidahnya panjang. Kalau bahasa Dayaknya nyoloh itu kayak manusia tuh nah. Ya. Ngoloh apalah kalau bahasa Indonesianya tuh ngolohnya tuh Kayak mau menerkam. bukan Hantu Inya tuh kayak nyoloh. persis kayak menghisap darah lo. Kayak tampil. Iya hendak sama tapi inya tuh kadang bisa kayak Enggak langsung digigit gitu. arwah kita tuh masuk ke inya gitu. Tuh. Kayak musuhnya Harry Potter. Nah badan kita itu pucat segala kurus kering kalau habis inya tuh. Nah gitu kalau hantuin tuh habis tuh baca banyak sih macam-macam hantuin tuh bisa kita dicabik-cabiknya. Bisa ada luka gitu kan. Kan hantuin tuh kukunya panjang identiknya. Oleh kan dari burung katanya. Nah itu bang kalau emang yang buat merinding itu pertama yang pertama tuh tentang sukunya. Di pedalaman Kalimantan Tengah tuh banyak masih misteri yang belum dipecahkan. Masih nggak di publik orang. Pantangannya lagi yang paling bikin ngeri itu pantangan di dalam hutan tuh sedikit pun kita ini saya kasih trik kalau di dalam hutan Kalimantan atau enggak khususnya buat teman-teman yang misalnya datang hutan Kalimantan ini emang wajib dihindari atau pantangan wajib lah. Ketika kita mendengar suara di situ kita tahu jumlah kita itu ada berapa orang. Misalnya kita 4 masuk ke dalam hutan, misalnya kita nyebar loh, misalnya si Gagau kemana, kita 2 misalnya pilih Rama kemana. Jika kita dengar misalnya Rama memanggil kita, jangan dulu kita sahut. Oh iya. Itu nggak boleh. Kenapa, Bang? Karena takutnya hantu yang di sana tahu keberadaan kita ya kan? Enggak. Takutnya gitu. Kita sahut loh. Kemungkinan satu kita sahut Kayau. Kemungkinan satu Kayau. Kalimantan Tengah ini benar emang ada perjanjian Tembanoy, tapi tetap Kayau masih ada. Tetap masih ada. Yang bilang nggak ada itu bohong. Tetap masih ada itu Kayau. Nah satu, tahu posisi kita sahut. Kedua, kalau kita sahut itu takutnya makhluk halus yang memanggil kita. Kita sahut otomatis kita kena jutsu apa namanya hipnotisnya ya Karena gendam. ya gendam apa nggak tahu namanya. Nah ya itu 2 itu kemungkinan orang yang bisa orang yang Kayau yang bisa tahu posisi kita atau enggak makhluk halus yang gendami kita gitu. Pokoknya jangan disahut kalau orangnya emang 3 kali manggil 4 kali. Itu yang manggil Rama apa orang? Si Rama. Iya misalnya. Bisa Rama manggil sama. kita. Nah, jangan langsung disahut. Enggak, itu tuh bisa apalah dia tuh nganu suara gitu, buat suara mirip kayak gitu nah. Ya bisa. Emang bisa kalau di dalam hutan. Nah, habis itu ketika kita mendengar suara misalnya kayak suara sapi, apakah kayak yang kataku suara orang digerek gitu loh. Nah, suara dekat itu berarti dia jauh dari kita. Berarti aman. Ingat kalau di dalam hutan suaranya dekat sama kita loh. Orangnya nggak ada nih, tapi suaranya dekat. Kita lihat sekelilingnya emang nggak ada loh. Itu berarti dia masih jauh. Nah, kalau suaranya makin menjauh itu berarti dia makin dekat sama kita. Misalnya suaranya seperti ini. Gitu. Awalnya besar loh. Gitu. Nah, berarti dia dekat. Pas agak gitu. Nah, bahaya itu. Itu sudah dekat.
makin kecil suaranya makin dekat sama kita. Ibaratin aku di sini. Gitu. Berarti masih dekat, masih jauh dari kita. Tapi Anjing gitu. guys. Nah, berarti dekat. Itu dalam hutan itu. Emang Nah, kedua sama bau. Bau apa biasanya? Kalau kita mencium bau bunga-bungaan itu nggak apa-apa, masih mending. Nah, kalau kita mencium kayak bau parfum, nah itu bahaya. Kenapa kalau mau ada parfum? Pokok kayak bau parfum aja dalam hutan. Harum. Iya. Kenapa itu? Harum. Nggak tahu juga bang, itu gimana lah antara makhluk halus dengan yang orang yang emang di dalam hutan itu yang ganggu kita. Itu bahaya. Cepat-cepat menghindarlah dari rute kita yang itu. Atau enggak balik ke apa, jangan diterusin. Kalau diterusin ya kayak bahaya gitu. Kalau itu bang, untuk teman-teman yang ingin ke hutan Kalimantan misalnya. Nak nanya juga, tapi kalau misalnya kita sudah di jalan pulang, di jalur pulang, Iya. ini sudah jalur pulang, tapi di depan kita tuh ada kayak gituan, mau gimana? Atau lanjut terus atau putar balik ke pondok misalnya? Lanjut terus, Misal kita jalan pulang, iya ini sudah pulang, jalan pulang, balik nih, ya pulang. Nah, Masih ada bau kayak gitu. di jalan pulang kita. Nah, kalau itu saya belum tahu. Tergantung kita mencari rutenya mana. Misalnya kan kita datangi rute, kita mau misalnya mau masuk terus ke dalam loh, ada bau. Ya, tapi pas Kita balik ada bau lagi. Nah, Kita cari tempat yang tidak ada baunya gitu aja. Kamu pas itu gimana pengalamanmu? Pas itu pas ada bau loh. Untungnya kalau ada kami dua ibuku nih. Kan ibuku tuh pekerjaannya dulu di kampung tuh menoreh gita. Nah, sama ibuku masuk ke dalam hutan loh. Itu dari pagi jam 6 loh. Pas jamnya tuh jam 7. Itu kami mencium bau pas dalam hutan nih. Pas Kayak bau karet segala. pas ku mau tegur lo, langsung jangan gitu ngomong aku. Jangan kita mau lo, jangan ditegur. Kayak ibarat bahasa Dayak, buhen mai gitu. Katanya kamu mencium bau lah katanya sama aku. Nah, yuk bulik kata mamaku lo. Itu baru 4 pohon rasanya yang ditoreh tuh. Langsung pulang hari itu juga. Kalau misalnya kamu mencium mamahmu enggak gimana? ya misalnya kita cium, orang lain enggak. Orang lain enggak? Tinggal kita kasih kode ke orang lain tuh lo, gini. Atau enggak kita bisikin ke dia, ada bau. Ada bau gitu. Simak bisa ada bau gitu. Tapi kita bilang baunya bau apa gitu. Misalnya emang bau parfum, kita bilang bau parfum. Misalnya bau tumbuhan, kita bilang bau tumbuhan gitu. Tergantung orang yang kita lawan ngomong. Kalau orang lawan kita ngomong nggak ngerti, Iya enggak paham tuh. nah itu yang susahnya. Ada paham bohong jatuh. Misalnya Iya, ada orang bohong. ya. Oh. emang nggak percaya gitu loh, misalnya ada bau parfum. Di sebelah saya kan pakai parfum. Nah, Misalnya gitu. habis itu ada juga yang namanya tambuleng kambe. Kena tambuleng kambe itu artinya kita jalan lo di situ terus biarpun jauh. Oh, memutar. Iyalah. Iya. Kayak disesat. Ibaratnya kita di sini posisi kita jalan jauh tapi tetap Ketemu di sini. di sini lagi. Nah, itu kalau dari segi agama kita kan selalu berdoa gitu loh. Nah, kalau menurut pengalaman kakakku, kalau kami kan orang Dayak loh, terutama orang Kalimantan itu sering berburu tuh malam hari. Nah, namanya nyuar malam hari gitu loh. Ini kakakku pernah kena tambeleng kambe itu. Satu caranya biar tambeleng kambe itu enggak kena kita lagi. Kata abang lo, hentak kaki kita nih pakai tumit ini. Hentak berapa kali? 3 kali ke tanah. Itu bacanya apa? Nah, itu nanti tapi ada sebutannya. Masih belum dibilang abang lo. Pokoknya hentak 3 kali lo. Lihat ke arah tujuan kita, arah awal kita tuh. Hentak 3 kali gitu. Terus lihat ke arah awal kita langsung jalan. Otomatis terbuka nih mata kita ya kalau kena tambeleng kambe itu. Yang tadinya Anjing. Seperti itu beli. Kalau misalnya kan sesat dalam hutan enak aja. Taunya kita lihat dari bajakah itu, akar bajakah. Inya itu melilit ke arah mana. Pokoknya lilitan bajakah itu misalnya dia lurus kan melilit dari ke kanan. Kanan. Berarti ke kanan jalurnya. Berarti kita ikutin ke arah kanan. Setiap arah lilitan itu menunjukkan arah mata sungai atau mata air gitu. Kalau kita emang tersesat di dalam hutan lo nggak tahu arahnya kemana, timur barat selatan kita nggak tahu, manjat ke pohon kan minimal. Misalnya kita manjat ke pohon paling tinggi, ngelihat apa yang di sana gitu. kan kita lihat loh, Jalurnya. siapa tahu pohonnya besar misalnya nggak bisa kita naikin. Kalau itu kan paling tinggi loh. Misalnya pohonnya kecil susah naik ke atasnya lagi, itu kan susah.
otomatis cara kita tahunya dari bajakah itu atau bahasa Indonesia apa bajakah? Pokoknya bajakah lah. Tahu kalau banyak bajakah dulu kan sempat viral. Diputar gitu. Lihat arah lihat arah putarannya loh. Kalau putarannya dari arah ke kanan dan ujung atasnya emang gini ke arah itu berarti ikutin itu terus lurus. Pasti ketemu sumber air. Pokoknya itu sumber air itu bukan air genangan tapi air yang mengalir. Misalnya kita ketemu anak sungai nih. Anak sungai pasti datang ke anunya, induk sungai ini. Ya, Seperti itu biasanya. berarti bajakah tuh ngikutin anak sungai ke Ya, induk sungainya sana. pokoknya ngikutin arah sungainya. Itu siapanya? Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Rapli lagi Rapli. Ya, kamu Anda nih nggak gimana? ada kemarin nggak ada. Cerita kemarin. Ayo. Gak ada aku cerita horor. Yang pocong yang pocong. Enggak tanya-tanya aja kamu. Jangan bohong, horor. Ini Yang apa sih kamu tahu? pernah lihat hantu apakah gimana? Yang pocong dekat Tanya rumah yang lo belum anjing. yang mau kamu tahu sama kami ini. Bilang aja, dan kamu sembunyikan. Apa ya? Gak ada host Yang masih penasaran kamu tentang di Kalimantan misalnya. Kalau yang ini masih tentang hutan ya sih, Bas. Iya. Yang katanya kalau di hutan tuh nggak boleh bawa telur asin. Kok telur telur. Pernah bilang itu aja. Ya. Itu kan sempat dihapus videonya. Itu emang bener Kak Bas kalau di hutan Kalimantan nggak boleh bawa nggak boleh bawa telur. Nanti takutnya disesatkan nanti takutnya kalau bawa telur di hutan. Tergantung di daerahnya masing-masing. Kalau daerah kami loh, apalagi kami yang sering ikut peti masuk ke dalam itu sering kami bawa telur. Bahkan kami bawa ayam gitu, beranak ayamnya bertelur. Itu banyak lagi. Bertelur di sana. Tergantung apalah. Kalau masalah itu tergantung kepercayaan kita masing-masing. Oh, apakah kita percaya mitos ini? Itu kan anggapannya mitos masih. Itu tuh kayak anu aja, misalnya kamu di wilayah lain. Oleh Dayak tuh kan beda-beda juga larangannya tuh. Jadi nggak cuma satu aja larangannya. Misalnya larangan daerah ini itu tuh nggak boleh bawa telur katanya yang kayak tadi tuh. Bisa ada juga yang kayak gitu. Berarti berbeda-beda wilayah, nggak semua Dayak kayak gitu berarti. Ya kan salah satu faktor yang membuat beda-beda itu dari kisah masa lalunya itu. Misalnya masa lalu situ punya sejarahnya. Dengan telur. Ibaratkan di kayak desa kami kan ada batu bawui namanya. Nah, batu bawui kan punya sejarah dari dulu tuh, dari babi yang bisa jadi batu. Banyak pantangannya juga. Mungkin di daerah yang lain seperti itu, misalnya nggak boleh bawa telur. Oh, mungkin kejadian dulu apa gitu sehingga nggak boleh bawa telur gitu. Kalau di tempat kami sih anteng-anteng aja lah. Kalau bawa telur tuh satu tabak lah, satu berapa nggak apa-apa. Santai aja. Ya santai. Ini kodak nanya. Nah, kecuali kalau Ntar. ini belum nih. Iya lanjutin Pak. Belum. Mau ku sempeleng ngekat. Nah, kecuali kalau di dalam hutan nih emang pantangan yang paling anu tuh membakar ikan seluang. Oh iya. Itu menyate burung gagak. Universal di masyarakat Kalimantan Tengah. Emang universalnya itu. Pokok buat teman-teman yang nggak tahu ikan seluang itu apalah bahasa Indonesia itu. Ini kayak Ikan ikan sepat kecil, lah, iya. halus gitu. Sepat Sepat kecil cuma segini. lebar. Ini Kayak ikan kan cere tuh ada ikan cere. arwana versi kecilnya. Gimana cara? Arwana versi kecilnya. Aduh. Iya ya kan, Di? Iya. Kayak apa ikan lah? arwana Di versi Jawa. kecilnya. Ikan wader tau kan? Kan mother ya. Ya, mother. nah versi kecilnya. Itu bisa sebesar ini, sebesar kamu. Gimana sih? Nah gini juga ada juga teman gitu, mereka tuh orangnya kan orang Tampelas, dia tuh kan katanya nggak boleh makan ikan patin katanya. Kan aku juga orang Dayak tuh, kenapa nggak bisa makan ikan patin gitu kan? Oleh beda tanya kalau di daerah sana itu menurut kepercayaan kami kan. Nah itu tadi kan menurut kepercayaan masing-masing tadi. Jadi setiap wilayah tuh beda-beda aturannya gitu. Tapi emang dipercayai benar-benar tuh bakar seluang tuh, ay. Mana ada yang berani? Sama membakar terasi. Nyate burung gagak. Nyate belum gagak, terasi. Nyate burung gagak tuh umum pang rasa kobas banyak ya pang wilayah Indonesia Ini. yang nyate burung gagak emang nggak boleh pang. Kalau menurut dari segi dari segi emang kita berpikir positif, bukan masalah setan. Kenapa sih? Bukan masalah setan atau apanya, dari segi positifnya nih. Misalnya kita membakar ikan seluang loh, itu kan otomatis baunya ada loh, nyebar gitu. Nah, kalau secara positifnya tuh beruang bisa datang, begitu. Segala macam dahan kan di Kalimantan ada, bisa datang juga. Terus satu lagi, Bas. Amun kamu bakar seluang, apa yang kamu makan? Seluang tuh dagingnya halus. Maksudnya manggang Enggak. bukan bakar. Ya, apa yang kamu makan, Bas? Hancurin seluang, Bas. Aduh,
Kan kecil. Gimana ya? Ada sebesar ini lah seluang tuh. Halus Mas. Seluang di ini bukannya cuma kamu ambil satu, kamu tangkap, kamu bakar. dalam konteksnya itu banyak. Oh iya. Masa kamu ambil satu, kamu bakar? Kenyang enggak, lapar ya. Makan abu. Kalau ikan yang disampit tuh yang Jelawat. Oh, jelawat, ikan jelawat. Enggak apa-apa. Tapi asal jangan di tengah hutan. Pokoknya. Karena kan baunya tuh. Mengundang hewan buas. Hewan beruang makan macam-macam. Kayak Anda kan, makan macam-macam. Kayak beruang. Oke, so Habis. Tadi ya mau nanya apa dia? Oh, mau nanya apa kamu? Oh iya. Pengalaman awalnya kan paham. Ada paham dikit apa? Apa? Ini kan kuyang loh dia kan. Pastilah ada semua Pegang nggak, Bos? semua sabar gitu. Semua sesuatu tuh pasti ada tanda-tandanya kan awalnya kan. Tanda-tanda orang yang memiliki ilmu kuyang. Kalau nikah pasti kita tahu Bos. Tanda-tandanya apa? Misal orang yang punya ilmu kuyang, Maka tanda-tanda itu kayak di video sebelumnya kan udah dijelasin sama Abbas. aku belum nonton Pak. Makanya nonton. Sebelum tanda-tanda. Enggak langsung diringkas ya Mas. Dulu, Pak. Langsung ke intinya. Ini tanda-tanda orangnya ada kuyang loh. Satu. Kita tahu nih kita pasang penangkal kuyang di rumah kita. Apa gimana? Apa? Ya, tapi nggak dijelasin Bang. Tapi Itu susah. yang kamu tahu Rahasia emang orang Dayang. Oh. Siapa yang menangkal di atas pintu rumah lo itu ketahuan kalau dia emang kuyang itu nggak berani masuk rumah kita. Begitu kalau masuk loh, dia tuh panas, gelisah, Buru keluar terus hidungnya gelisah gitu. Habis itu misalnya ada kuyang tuh di lehernya nih ada bekas kayak minyak Nah. gitu. Nah, itu biasanya. Tapi keseringan nggak ada. Mereka bisa menutupi biar nggak kelihatan. pakai syal kayak apa itulah. Salah satu enggak untuk menutupi kayak apa lagi Oh bedak. dioles minyak lagi. Oh. Minyak untuk biar hilang tempat tempat potong kepalanya tuh kebelah terpisah bagiannya tuh. Nah kalau emang manjur itu ya kataku tadi pasang penangkal kuyang itu di atas pintu rumah kita lihat dia mau masuk apa enggak. Kalau dia mau masuk lihat reaksinya, kalau dia gelisah Tapi kok pernah dengar tanda-tanda kuyang tuh kayak ini. Misalnya dia tuh kan orang sehari-harinya tuh terbuka gitu nah. Ya, santai gitu nah, masuk ke rumah silahkan gitu. Tiba-tiba tertutup rumahnya tuh kayak orang mau ngetok gitu apa gitu lihatnya. Terus kayak cuaca apa ya kan orang kan baju kan sesuai cuaca misalnya gini kalau cuaca panas kan otomatis dia pakai kaos pendek misalkan celana pendek lah misalnya atau baju yang minim lah soalnya kan kepanasan. Nah orang yang kuyang tuh pernah aku dengar tanda-tandanya tuh dia pakai baju tertutup tapi bukan tertutup yang Islam ya misalnya syal ada penutupnya pakai jaket leher sampai sini gitu nah pernah aku dengar juga itu dia tiba-tiba tertutup lah anggapannya kalau kita ngetok rumah tuh kayak mengintip lewat pintu gini nah mau ngapain gitu. Enggak, tergantung orangnya mah, pokoknya tergantung pribadi orangnya yang kuyang itu masing-masing. Kalau di tempat kampung tuh kuyangnya emang orang yang sebagai kuyang tuh emang berbau sama kita aja. Emang kayak tapi ini mereka nah, iya emang kita juga emang keluarga kita juga bisa gitu ya. Misalnya gagal gitu ya biasa ngobrol kayak gini. Iya, tapi mereka tahu loh. Kita kan nggak tahu. tapi Tapi menutupinya. Iya, ini yang menutupinya. Pakai baju biasa, bahkan ada yang dasteran juga. Biasanya. Ya itu cara menutupinya itu dengan minyak ya. Minyak diolesin biar nggak terlalu kelihatan ini. Soalnya kalau yang tertutup di pintu tuh kayak gini, katanya dia tuh menyembunyikan apa? Kayak ada tempat persembunyian khusus untuk orang yang nggak boleh tahu tuh nah. Tempat dia malam-malam nyembunyiin badannya. Soalnya kan kuyang kan nggak boleh. Yang aku dengar nggak boleh kan dulu sampai ketahuan badannya kan. Kalau ketahuan badannya dia nggak bisa pulang lagi dong ke badannya kepalanya. Gitu terus. Tergantung orangnya. Kalau yang menutup seperti itu, kalau di daerah kami orang yang jadi kuyang itu berbaur. Pokoknya berbaur aja keluar rumah sebut terkecuali dia selama dia belum ketahuan. Tidak mau dong. Iya, mukanya nggak kelihatan pas dia menjalankan aksi anunya tuh misinya 88 bersama 86 tuh. Bersama Ambarita. Tim Jaguar. Anjing. Enggak ada yang enggak bisa nonton. Bersama tim Jaguar itu. Aksi itu ya. So mungkin itu saja cerita horor dari kami mungkin ini
ada di Kalimantan. Ya, cuma hantu. Bukan cuma hantu, tapi hal-hal mistis yang ada hal-hal di pengalaman. pengalaman Dan juga. kalau tadi horornya sangat horor sekali. Wah, merinding pulang. Mungkin segitu saja di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini adalah cerita kami, ini adalah pengalaman pribadi kami yang kita obrolkan. Pengalaman pribadi kami. Ya. Anda mana, Pak? Saya nggak usah. Kenapa kamu begitu? Jadi kalau ada yang kami sampaikan ada salah atau masukan yang kami sampaikan yang salah, koreksi. mohon dikoreksi lah. Koreksi. Di komen. komentar. Ada yang lebih tahu gitu bilang, oh ini bang ini salah gitu. Gitu. Seharusnya cerita aslinya gini. Iya. Nah silakan bilang biar kita sama tahu, kita belajar. sama-sama belajar juga gitu. Biarpun saya orang Dayak asli gitu, tapi banyaknya juga yang belum saya tahu gitu. Mungkin bisa di komen konten apa lagi yang kita bahas. Kita obrolin. Kameraung. Hantu hantu peti itu. Di Kalimantan Tengah tuh ada Apa juga. namanya, Bos? Kameraung. Kameraung. Oh, kameraung. Udah dengerin kameraung. Kamera misalnya. Kameraung. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Ini mana? Anjing 37 menit. Bangsat. Aduh, 37 apanya?